Berita pertama pemirsa, harga beras yang melambung tinggi menuai keluhan dari berbagai kalangan masyarakat. Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Aisyah, Tri Hastuti Nurrohimah, mengatakan meroketnya kenaikan harga beras membuat ketahanan pangan di Indonesia terganggu, sehingga pemerintah harus melakukan beberapa strategi untuk menstabilkan harga beras, salah satunya dengan program Revolusi Hijau. Saat ini memang kalau mendengar suara dari baik dari WhatsApp grup perbincangan-perbincangan di tetangga, kemudian di pasar itu semua orang hampir berbicara bahwa harga beras naik. Berapa naiknya? 4.000, 5.000, 2.000. Ya mungkin bagi beberapa kalangan masyarakat tidak masalah ya, tetapi masyarakat kita yang sebenarnya juga masih berada dalam kategori miskin itu sebenarnya menjadi problem yang sangat berat sekali gitu karena bagi kita sebenarnya karena beras itu selama ini menjadi makanan pokok rakyat Indonesia, maka kemudian ini menjadi isu yang sangat besar dan menjadi isu nasional karena terkait dengan hajat hidup masyarakat banyak seperti itu. Nah, kalau saya melihat sebenarnya kita sedang berbicara tentang ketahanan pangan, bicara tentang harga beras meningkat itu sama halnya ketika kita berbicara tentang bagaimana sebuah ketahanan pangan dalam sebuah negara. Sama pentingnya dengan ketahanan militer, saya kira seperti Indonesia. Saya kira sebuah negara yang kuat itu salah satunya adalah ketahanan pangannya bagus, kedaulatan pangannya bagus. Nah, siapa yang menjamin itu? Yang sebenarnya bisa menjamin adalah pemerintah sendiri. Kita tidak bisa bergantung pada siapapun. Saya ingat sekali sebenarnya ketika pada Orde Lama waktu itu ada namanya Tritura ya, Tritura. Salah satu yang disampaikan itu tuntutan ya, tuntutan masyarakat itu adalah menurunkan harga kebutuhan pokok. Nah, karena ini menjadi sangat penting sekali terkait dengan beras itu karena kalau meningkat maka kemudian ini menjadi problem bersama, orang menjadi tidak aman seperti itu. Maka ini harus segera direspon oleh pemerintah ya. Memang selama ini yang selalu menjadi isu gitu ya yang disebut sebagai biang kerok atas menaiknya harga beras itu adalah karena El Nino, kemudian kemarau panjang. Jadi climate change seperti itu selalu menjadi apa sekarang ini disampaikan sehingga kemudian panennya terlambat sehingga 1,5 gitu ya misalnya tidak punya cadangan. Nah, sebenarnya bagi kita sendiri masyarakat sebenarnya pemerintah Indonesia ini saya kira juga ini diterapkan di Indonesia. Saya kira sejak ketika kita menerapkan apa namanya ya revolusi hijau, di mana semua dari Sabang sampai Merauke harus menanam padi gitu ya. Padahal masyarakat kita itu sebenarnya banyak yang makan sebenarnya makanan pokoknya ada yang ubi, jagung, kemudian ya umbi-umbian yang lain, bahkan mungkin sorghum yang saat ini juga ingin menjadi komoditas pengganti beras ya yang sedang mulai dikenalkan di Indonesia seperti di NTT misalnya seperti itu. Tapi ini tidak saya bicara tentang ketahanan pangan, bicara tentang beras itu tidak terlepas dari kebijakan-kebijakan politik negara saya kira. Nah, karena pemerintah melakukan apa ya monokultur ya, monokultur kebijakan monokultur di mana semua harus beras, maka kemudian budaya kita juga yang semuanya dulunya tidak tergantung beras sekarang juga harus tergantung beras seperti itu. Ini juga menjadi salah satu faktor yang sebenarnya menurut saya juga menjadi sangat penting sekali untuk kita diskusikan. Nah, sebenarnya budaya-budaya kita yang sudah bagus, maksudnya dulu orang bisa makanan pokoknya itu sangat beragam sekali, tapi kebijakan monokultur ini juga menjadikan semua orang menjadi bergantung pada beras. Oleh karena itu, menurut saya Kementerian Pertanian kembali untuk apa namanya mendiversifikasi ya makanan pokok ini menjadi sangat penting sekali dalam rangka untuk ketahanan pangan, kedaulatan pangan pemerintah Indonesia, seluruh rakyat Indonesia. Seperti itu menurut saya menjadi sangat penting sekali gitu ya. Bahkan sebenarnya misalnya kalau petani-petani ya, petani-petani kebetulan Aisyah juga banyak mendampingi petani perempuan gitu ya. Punya apa namanya pengetahuan-pengetahuan yang sangat bagus terkait dengan bibit lokal, tapi
juga karena yang diakui bibit yang bagus adalah bibit drop dari pemerintah, semua sudah harus diatur menggunakan pestisida. Ini saya kira juga menjadi penting untuk merefleksikan kembali kebijakan-kebijakan monokultur kita untuk melakukan diversifikasi pangan seperti itu. Nah, saya kira ini hal-hal yang sangat penting sekali untuk kita merespon, apalagi nanti kita akan bicara tentang dampak dari perubahan iklim, bagaimana kita beradaptasi, bermitigasi iklim itu, maka melakukan diversifikasi pangan menjadi penting. Nah, yang kedua menurut saya juga sangat penting dan ini juga sesuai dengan program SDGs ya, target SDGs itu seringkali bukan seringkali yang sudah tertuang dalam SDGs sampai 2030 itu bagaimana kita mengurangi loss and waste ya, bagaimana kita kehilangan dan menyia-nyiakan banyak bahan makanan ya, baik dari mulai dari pertanian yang mungkin karena transportasinya, kemudian penyimpanannya, kemudian sampai distribusinya, itu kan sebenarnya kita juga kehilangan banyak bahan makanan. Nah, seperti itu sebenarnya juga strategi-strategi yang bisa dilakukan seperti itu oleh pemerintah sebenarnya untuk merespon masanya nanti bicara tentang ketahanan pangan karena sebenarnya beras adalah salah satunya itu yang saya kira. Nah, juga kultur-kultur yang secara bijak kita miliki, misalnya saya ingat ya zaman dulu itu kita punya lumbung-lumbung padi. Nah, seperti itu saya kira yang dulu kalau di tingkat pemerintahan punya KUD, setiap keluarga kalau lumbung padinya nggak ada. Nah, sekarang itu saya kira hal-hal seperti itu, tradisi-tradisi itu sudah hilang. Nah, menurut saya seakan-akan ini sederhana, tapi menurut saya ini penting sekali. Kultur-kultur lokal, kultur-kultur yang dimiliki oleh petani-petani kita itu menjadi sangat penting sekali. Nah, di samping sebenarnya kebijakan pada petani-petani kita yang juga tidak banyak berpihak pada petani, gunjingan-gunjingan itu seringkali muncul. Pupuknya susah dicari, kalau ada belum tentu bagus, kalau ada kita sulit. Nah, ini sebenarnya juga menjadi problem yang sangat kompleks sekali. Sebenarnya ini juga sangat terkait dengan political will dari pemerintah untuk menjaga ketahanan pangan. Bicara tentang ketahanan pangan, kita bicara tentang kedaulatan pangan seperti itu. Nah, perempuan yang selama ini adalah mengelola makanan-makanan di dalam rumah dan punya tradisi-tradisi yang sangat bagus sekali, tapi sebenarnya di dalam institusi petani itu seringkali perempuan juga terpinggirkan. Nah, ini saya kira bagaimana kalau kita melihat pada undang-undang tahun 2012 ya tentang pertanian, seharusnya memainstreamingkan tentang gender perspektif dalam bidang pertanian, ini pun juga harus perlu dievaluasi kembali. Saya kira ini banyak hal yang sangat kompleks sekali dan sangat mendasar. Munculnya kenaikan harga beras itu sebenarnya akarnya sangat banyak sekali.